ngambil Novaria Om. Padahal kalau untuk Echo Novaria lumayan enak ya. Ya, sepertinya kita nggak bakal ngelihat Novaria ya. Di game di match ini kayaknya enggak deh. Mungkin mereka cukup ini kali respect dengan mungkin adanya Assassin Hayabusa yang bisa di-pick sama Kairi nantinya. Setuju, tapi sekarang dengan ada Lancelot juga, Kufra bukan opsi buruk. Ya, Romernya dulu berarti. Romernya dulu kalau mau ambil sekarang. Gimana dengan Chow? Chow juga bisa sih kalau mau di keep dulu ya. Kalau mau ambil Chow biasanya di habis second ban phase. Oke. Yang pasti kalau emang Chow udah ngebuang satu ke Parse ini pasti Purify. Ya. Itu udah pasti. Tapi kalau nggak ada Chow belum tentu juga. Kalau ada pick off line yang kuat bisa jadi Purify nih. Dan Kaja itu yang lebih fix karena nggak bisa dipurif nih Kaja nih. Cloud yang diambil. Wow, lumayan berani ya Om ya. Mill Marksman berarti mereka akan menutup untuk sejumlah marksman nanti bagi Benny. Sebenarnya banyak banget ya, Benny kita gak hanya terbatas di marksman. iya. Ada Harin bisa dipakai sama dia. Dan jangan lupa ini Kaja, kombonya Kaja Kari. Kaja Lunox juga bisa. Iya. Or Beatrix. Kaja Beatrix. Yang pasti karinya boleh sih di ban. Karena match up-nya nanti kasihan glue gitu kan. Karena glue-nya zoning, tiba-tiba ya makan aja yang nge-zoning gitu kan. Damage-nya jadi cukup kalau membahas soal kari yang diambil. Atau Leslie. Counter Cloud. Menarik. Beatrix dulu. Beatrix sudah ditutup. Kalau misalnya mereka memang nggak mau tutup Kari, udah kan? Tidak. Mereka Ada bener-bener link, tahu. tenang. Iya sebenarnya. Masih cukup banyak ya pilihannya. Ada Bane juga kalau emang mau diadu keras-kerasan. Fredrin juga masih ada. Ada Fredrin. Ini masih banyak pilihan lah untuk jungler sekarang. Cuman marksman-nya bakal dikurangin lagi kan sekarang nih. Kalau ngeliat Beatrix yang di ban. Sekalian Kari kah? Sekalian mendingan kari. Biar Udah aman ambil buat MM blue. juga kan. Ya, biar aman blue-nya. Mungkin antara kari atau Brody. Malah aku lebih concern ke XP-nya sih. XP. Oh dari Echo ya. Iya dari Echo. Kalau atau mereka mau tutup sebenarnya posisi XP. Chow kalau misalnya ditaruh di XP juga bisa-bisa aja. Kalau Echo biasanya ngambil Chow, dia taruhnya di Romer. Di Romer sih biasanya ya, memang. biasanya. Tapi Grok yang Kurang XP ditutup. sih. Grok XP ya, ini yang tutup. Lumayan bisa cancel cloud juga. See value in me? Dan Fredrin. You should. Ini ditutup semua dari hero-nya Kairi. Yep. Memaksakan apakah memang ada link nanti yang akan diamankan? Atau Akai juga bisa. Akai Masih ada masih Martis. terbuka. Banyak. Tapi seperti Kufra Kufra dulu. yang akan diamankan untuk seorang Ciboy. Lapu dan Kari yang kita mention keluar sekarang. Salah satu Euro Power untuk Benny Cutie. Bersama dengan Lapu lagi. Ya, Lapu juga, Lapu Sanford ya. Ya itu udah ikonik banget gak sih lapunya Sanford gitu kan. Bahkan kalau gue lagi main gitu kan ada XP lane, ntar lu bang gue lagi mencoba jadi Sanford nih. Aduh. Waduh, lapu-lapu ya ikonik memang. Dan ini lapu-lapu cukup membahayakan untuk posisi dari Valentina mungkin siapapun nanti yang pakai. Kalau untuk Cloud kayaknya masih bisa kabur lah ya Om ya. Pakai BMI. Bisa, betul. Dan ini dia Fanny. last pick yang kita tunggu-tunggu. Assassinnya keluar, Fanny untuk Kairi muncul. Aduh, ada locker Kaja tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi ya, tentunya dengan adanya pick yang sebenarnya ini kuat sih masing-masing untuk timnya ya. Kita ngelihat draftnya, lapu-lapu di tangan seorang Sanford, cewek juga bawain Cloud-nya di sini. Dan untuk prediksi dari audience tentunya Filipina akan tetap mendukung tim negara mereka sendiri. Iya dong, Untuk Indo Echo. juga bos. Tapi Indo juga dong. Indo juga masih kuat dengan prediksi dari para teman-teman Sobat Mobile Legends untuk mendukung satu-satunya tim Indonesia. Dan kita akan melihat game pertama, game pembuka, game yang akan membawa siapapun tim yang berhasil dapetin game ini, tentunya mental mereka akan lebih dibus lagi buat di game kedua. Oke, itu. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam in-game. Game pertama di match kedua kawan-kawan. Satukan suara kita. Mendukung satu-satunya tim Indonesia yang masih tersisa dengan hashtag Tim Indonesia. Ayo langsung di spam hashtag Tim Indonesia. Sembari kita melihat pergerakan yang cukup agresif dari seorang Sanji dan juga Yawi tadi di area midnya. Sabar. Dan kita harus bersabar. Sabar teman-teman ya. Sabar dulu, Tahan. tenang. Tahan teman-teman. Jangan terlalu terbakar semangatnya. Karena masih bisa disimpan nanti. Karena ada Best of 5 series ya. Masih panjang perjalanan Masih panjang. kita. Tenaganya disimpan dulu dikit-dikit. Ada sedikit kendala yang terjadi teman-teman. Jadi harap bersabar. Kita santai-santai dulu aja. Kita turunin lagi temponya. Kita lemesin dulu. Aduh. Karena kalau misalkan belum mulai aja udah tegang tuh bahaya. Iya, deg-degan nanti. Vibes-nya nanti
nggak bagus gitu kan. Waduh. Ngomong-ngomong soal vibes ya, semenjak ada coach ya di Onyx, entah kenapa anak-anak Onyx tuh terlihat lebih full senyum, Lebih chill gitu. ya? Lebih kayak ketawa karena coach Karena- memang jahil gitu loh. Tapi ya itu coach Chef ya kan. Iya, Gak dia ngejailin anak-anaknya. ngejailin, tapi ya mungkin kalau ketika lagi draft ya dia serius, buktinya muncul hero-hero yang bagus gitu kan, counter pick yang oke. Bahkan waktu pelepasan update MSC ini aja, Onyx itu ketika ada di atas panggung kerjanya coach Chef itu bercanda doang, ketawa-tawa. Yang lainnya duduk tegang kan kayak pengen diinterview takut, yang coach Chefnya cuma ketawa. Yap. Iya. Dan draftnya dengan adanya Fanny yang bisa menggantikan Fanny oleh Kaja. Betul. Tapi Kaja ya dengan surprise ini pasti adalah surprise yang pasti. Jadi mungkin ya pemilihan dari Kairi sendiri adalah informasi yang harus bisa terima lebih banyak. Karena kalau ada Kajanya misalnya di sisi goldnya ya bisa di mirror mungkin. Pindah Ya, ke ya, ya. XP coba untuk cari poin kill di sana. Ya, oke, itu masih masuk juga. Dan sebenarnya untuk ngebait juga ada Kufra gitu kan, Kufra yang bisa dia maju initiate, yang penting ngebuka skillnya, habis itu dibalikin, Kajanya udah buka tarik, Kairi yang main. Oke, tapi kita sepertinya sudah siap untuk kembali ke dalam in-game-nya. Game yang pertama, Echo versus Onyx di sini. Ya, Iko nggak apa-apa. Katanya itu jadi kekuatannya Sans. Ya, yang penting Sans harus recall. Iya. Ya, pede banget memang sih, itu nggak salah. Dan Orange buff start dari Fanny-nya. Sementara hal yang berbeda daripada Kaltizi ya, tapi di area bawah Sanford dipress oleh seorang Butch. Ini salah satu XP laner favorit aku sih. Ya, dia Yang mana jadi nih? terkuat sekarang. Butch dong. Oh, Butch ya. Iya. Ya tuh sebenarnya jarang kena spotlight tapi selalu bisa stepping up di waktu yang dibutuhkan sama Onyx dan Sanchi. Sama dengan Sans kali ini bakal coba untuk menukar saja damage yang diberikan di area early-nya. Dan Sans gak mau kasih laning yang terlalu bebas ke arah pemain-pemain Echo. Buset, pokingannya sakit banget ini. Sans-nya kena 2 damage ya dari KJ dan juga Pars ya. Dan membahas soal Little Wonder, sekarang kebanyakan mid lane dan roamernya yang kontesnya. Iya, betul. Karena memang mahal ya bisa kalau memang red tree-nya dipakai di Little Wonder dan kelihatan terpantau, terspot, itu pasti nyebrang tuh junglernya musuh buat ngambil punya kita. Ya buat ngekontes ya. Dan cewek kali ini masih berfokus ngebawa Cloud, tentunya butuh beberapa item, butuh pasif juga sebenarnya dari seorang Cloud, Golden Staff dan juga Diamond Hunter Sword biasanya yang akan dikumpulkan terlebih dahulu oleh cewek. Vicky Boy udah ngebuka satu buah Tyrant Revenge masuk ke area turretnya dan di follow up dengan adanya Kairi. Kali ini turretnya memang konek karena seorang Benny Cutie, namun ternyata masih bisa ditahan. Masih bisa di backup dengan sangat amat baik, tapi Kairi hampir banget, tipis banget. Ya, tadi hit turretnya udah kelempar soalnya kan. Iya. Jadi dia steel cable jauh, reset damage-nya doang. So ya udah, it's okay. Ada percobaan rotasi tadi ngelepas turtle, namun turtle-nya kali ini. Ya, turtle yang udah mulai dibawakan melalui rotasinya oleh Iko dan hanya Boots sendiri yang mencoba untuk melakukan kontes, namun ternyata ada 4 pemain dari Eko yang berhasil untuk mendapatkan turtle pertamanya. Oke, purple buff coba untuk diambil kali ini. Untuk retribution harusnya masih ada, namun ditarik. Kairi masih bisa untuk mendapatkan purple buff-nya dan masih bisa untuk mundur. Kiboy sekarang yang coba dikejar, flicker mau tidak mau harus dibuang dan bakal bisa di reset lagi pastinya untuk keduanya. Itu cukup menakutkan ya, karena dia kena stun Curse of Crow dari seorang Sanji, dari Varsha, dan Kairi selamat untuk yang kedua kalinya di posisi yang benar-benar tipis banget darahnya Kairi. Iya. Dan ini harus hati banget sih. Kairi apa? Sabar. Sabar, tahan. Ya, oke. Udah saya yang deg-degan loh. Dia yang main, saya yang deg-degan loh. Lihat darahnya sekarat banget. Nggak Oh, mungkin kan ntar kill fitnya tiba-tiba di atas gitu kan. kaget saya tuh kaget. Oh, Aduh. Dan purple buff buat Onyx ini masih aman ya tadi. Karena begitu melihat Kairi berhasil untuk mendapatkan purple buff-nya dari Kiboy, Sanche langsung ngejagain dulu buat purple buff bagi Onyx. Dan ya ada Fierce Hammer buat Kairi jadi main penetration dan Molten Essence. Akhirnya ada ya memang guna kalau buat Lancelot. Ya. Tambahan HP. Lumayan banget. Di early ya? Plus 500. dan untuk itemnya Sans dia langsung ke arah Enchanted Talisman tadi Om ya. Karena dia tahu dia harus bermain early. Ya. Oke, tapi ada Divine Judgment menarik dari seorang Sans yang sempat untuk mengcopy IMU ke arah seorang Yawi di sini. Cukup mengejutkan dan bahkan ada follow up yang begitu cepat dari kabel seorang Kairi, namun Kiboy kali ini bakal coba untuk menahan di area rivernya. Kaltizi mencoba untuk mengharas ke orang seorang Kiboy, namun masih ada backup yang cukup cepat dari seorang cewek. Masih cukup aman dan Kaltizi ini dia tipe yang bakal ngepok siapapun yang lewat ya. Bahkan tadi Kiboy yang kita tahu adalah roamer itu tetap dipoking.
Purple buff kali ini yang bakal coba untuk diambil. Kyrie udah coba nge-scout tapi kayaknya nggak bakal di dive juga, nggak bakal diambil, terlalu bahaya, resikonya lebih tinggi. Ya, karena ada turtle juga yang bakal spawn sekarang. Dan Onyx, mereka akan mencoba untuk setup. Nah, ini dia nih, yang bakal kita nantikan. Apakah memang setup akan dilakukan oleh Onyx di turtle? Karena kalau sih dia pede banget, lihat. Dia hanya sendirian. Dia berani banget untuk langsung ngepok turtle-nya. Yang aku takutin sih memang sebenarnya posisi dari Kyrie ya, karena stoppernya lumayan banyak nih dari Echo, ada stun. Tapi masuk kali ini Kiboy-nya ke area depannya, tidak ada check connect dan bahkan Kaltizi tumbang di tangan seorang Kyrie, berhasil untuk mendapatkan turtle tentunya 1-1 sejauh ini. Sementara teamfight bakal coba dipaksa, masih ada steel cable dari seorang Kyrie, namun Sanford yang sempat dipeluk oleh seorang Boots kali ini, dan di sisi depannya Kiboy masih 1v1 dengan seorang Sanji. Satu turtle bisa dikuasai oleh Onyx. Dan tadi terlalu tanky ya kalau emang dia mau ngincer ke arah Sanford. Agak lumayan bahaya dan setupnya rapi banget tadi Om. Akhirnya Ya. ada check connect gitu. Yep, dan kita akan lihat dari instant replaynya sekarang bagaimana Kyrie masuk dari sisi belakang. Terknock up, kena Titan Rage, langsung masuk cutthroat. Hilang. Itu cepet banget juga. Dan gak sempat untuk bereaksi ya. Tapi perlawanan dari tim Echo sendiri, Sanford-nya yang sangat strong. Ya. Udah ada grab-grabnya naik ke atas, dia masih bisa dibawa ternyata untuk ke turret dia. Dan pergerakan dari XP kali ini masih cukup pasif tentunya, karena Boots akan melakukan pemotongan di area bawah sembari dia melihat memang pergerakan dari Sanford yang tadi harus nge-recall. Sebentar di area atasnya, Benny Cutie sudah mulai difokuskan oleh Echo Philippines. Yawi dan juga Sanji sepertinya mengetahui ada pergerakan dari pemain-pemain Onyx kali ini. Namun apakah dari Suns coba untuk mengcopy ke arah seorang Yawi kali, tarik dengan satu body fan judgment, ceweknya memang hilang, tapi Kiboy dan juga Suns kali ini langsung mengambil langkah 1000 untuk kabur dari kejaran pemain-pemain Echo Filipin. Miskalkulasi sepertinya, mungkin yang dihitung hanya ada 2 di sana ya, Kaja dan Kari. Ternyata ada Parsha juga yang ready untuk ngasih follow up dan ceweknya tidak terselamatkan lagi. Bahkan udah pakai flicker loh tadi Kiboy sama Suns buat Iya. nge-save tadi Om. Terus tiba-tiba tapi memang damage terlalu besar juga tadi. Jadi karena belum adanya item defense yang dimiliki oleh pemain-pemain Onyx sendiri. Ya, sementara Boots masih 1v1 di area atas juga. Kyrie sempat tertahan dengan ada yang lagi-lagi instant dari seorang Sanji. Tapi Kyrie mencoba untuk kabur, namun ternyata tidak bisa lari dari kejaran seorang Benny Cutie. Dan pemain-pemain dari Onyx mereka pukul mundur, dipaksa teamfightnya di area atas. Kali ini 4 pemain dari Echo Filipin sudah mulai terlihat menutup kesempatan celah yang begitu banyak sebenarnya untuk cewek mendapatkan farmingannya. Dan bahkan kita ngeliat juga itu last hit dari Benny Cutie, benar-benar yang ngebuat tentunya Kyrie nggak bisa selamat. Ya, dan turtle-nya harus dilepas, sudah nggak bisa lagi di fight. Kyrie-nya tadi tumbang dan ya 2 kali turtle diamankan oleh Echo. Untuk goldnya sekarang berbeda 1000 nih Om. Ya, tapi gak terlalu jauh-jauh banget sih untuk goalnya. Dan mungkin ini agak sedikit rugi ya untuk Onyx, apalagi mereka punya Fanny. Dan Fanny-nya berulang kali ketika lagi pengen dapetin kill, ini bisa ditahan ternyata. Iya, dan sebenarnya memang cukup berani juga mengambil Iya. Fanny di posisi yang kita tahu ada Kaja di tangan seorang Yawi. Dan sekarang kalau ngelihat memang inisiasi lagi yang dibuka oleh seorang Yawi, Kiboy namun yang tertangkap, namun Kiboy masih cukup tanky, Cutthroat connect ke arah seorang Benny Cutie. Namun Benny Cutie bakal coba dipotong oleh seorang Boots. Kaltizi mencoba untuk membackup, namun Boots terjebak di 3 pemain dari pemain-pemain Echo. Tidak mau terlalu over ke arah seorang Boots, sampai mereka mencoba untuk mengejar ke arah target yang lebih squeezy, yaitu seorang Suns. Dan Kiboy harus mundur untuk menyelamatkan seorang Suns, namun ternyata agak sedikit terlambat karena terkena Federal Strike dari seorang Sanji. Ya, yang ngeri dari Echo ya tadi, kalau kita lihat tim fight mereka, Sanford masih ada di bawah. Mereka gak lengkap tadi dan ternyata mereka bisa mukul mundur pemain-pemain Onyx, bahkan Suns harus tumbang. Ya, jadi korban pastinya. Dan sebenarnya udah bagus tadi, komit banget dari Onyx. Bahkan Kyrie kita tahu langsung masuk ke Cutthroat, dia ngurangin darah, di belakangnya ada Boots juga yang ngejepit. Tapi yang jadi masalah tadi bisa dihindarin, flicker semua kan, flicker dan akhirnya nggak ada efek apapun dari potongannya Boots di belakang. Punishmentnya malah ke arah Suns. Ya. Iya. Dan ngelihat ya dari Yawi yang sekarang udah mulai bisa narik siapa aja. Dan posisi dari Kiboy sekarang kayaknya harus mulai respect dengan physical damage yang dimiliki sama Echo. Karena kalau Yawi pun narik ke arah seorang Kiboy tapi bisa langsung ditumbangin dengan adanya pasif dari seorang Kari juga. Ini tank-tank killer yang mungkin bisa dibilang bakal ngegendong game buat Echo sih bahaya banget buat Onyx. Karena posisinya mereka nggak akan punya satu tank yang benar-benar bisa nahan damage di depan, kecuali ada Boots yang join team fight. Ya, Itu pun Boots bisa rontok sama Kari. Iya, nggak apa-apa, pancing dimakan aja salah satu, siapapun itu, entah Boots, entah itu Kiboy. Yang penting Kyrie-nya ini bisa masuk dengan bebas. Iya. Karena pertukarannya memang harus seperti itu. Gak ada yang ditarik, Kyrie gak bakal bisa masuk. Itu udah jelas. Nah, kalau ada satu yang ditarik,
untuk diselamatinnya tuh masih ada chance daripada Kyrie yang kena tarik, gak bakal bisa diselamatin takutnya. Nah, dan 2 turret sudah diamankan oleh Eko Filipin kali ini. Sementara Lord sudah mulai dipuk. Lord di menit yang ke-9. Lord yang pertama. Lord yang masih bisa harusnya untuk di-secure oleh siapapun dari kedua belah tim kali ini. Tapi Yawi konsil langsung menarik ke arah seorang Suns yang lagi sendirian ternyata. Dan bahkan flicker yang begitu baik dari seorang Yawi. 4 melawan 5 kali ini Kyrie mencoba untuk mendapatkan trade-nya, namun ternyata agak sedikit sulit karena Sanford juga udah mulai meninggalkan laning bawahnya. Tapi Yawi gak punya divine judgment, langsung dipanis begitu saja. Boots masuk ke area depan dengan satu buah split. Belum tahu mau nge-grab ke arah siapa. Tapi satu buah Feather Attack dibuka oleh seorang Sanji. Lebih mensecure posisi dari pemain-pemain Onyx untuk gak bisa melakukan kontes. Tapi tentunya Lord masih bisa ditahan kali ini. Cewek masuk. Kyrie. Blazing duet ke arah belakang dan Kyrie berhasil untuk mendapatkan Lordnya. Sementara di sisi lain Medic UT mencoba untuk mendapatkan trade ke arah Keyboy. Cewek terjebak. Tentunya tidak bisa mundur dengan satu buah Battle Mirror Image karena sudah dipakai untuk escape. Pemain-pemain dari Onyx berhasil untuk mendapatkan satu Lord, tapi harus kehilangan 3 pemain. Iya, ya dapetin satu Lord yang lumayan mahal karena kali ini spawn Lordnya juga kebetulan bisa bareng ya dengan teman-teman yang lain. Namun Purple Buff seperti harus direlakan. Mau nggak mau nih Fanny dari Kyrie-nya harus main split dulu sebentar, Om. Iya, setuju. Apalagi dengan Lord yang sudah berjalan dengan super minion yang bisa diantarkan juga. Dan tadi Benny Cutie, momen dia selalu kita melihat ya. Marksman bermain sebagai Benny gitu loh. Iya, Dia iya, muncul terakhir, pahlawan penyelamat buat Eko tadi. Dapetin 2 tadi. Ngeflank juga kan. Ngeflank bagus dia, banget. Nggak betul. kedetek sama sekali. Dan ya ini keuntungan untuk Onyx sebenarnya. Karena dari Lordnya yang spawn ini berbarengan dengan pemain-pemain mereka juga yang sudah respawn. Iya, dan Lordnya harusnya masih bisa ditahan Lord pertama, tapi Keyboy sudah memberikan setidaknya sedikit peringatan dan harusnya masih bisa diamankan si Purple-nya untuk seorang Kaltizi. Oke. Untuk bottom lane Kyrie bertemu dengan Kalti dan ya ini cuma temu kangen aja sih. Temu Karena kangen, dua-duanya nggak susah banget untuk nge-kill. Iya. Escape-nya dua-duanya Punya. banyak gitu kan. Ya, Apalagi sama-sama. defense item ya. Dari Valkyrie. Dan landingnya sih yang bakal dikontrol sama pemain-pemain dari Eko. Boots hanya di spam saja di area atas dan River Fighter dari Sanford udah kebuka untuk lari dari kejaran seorang Keyboy. Namun terkena stun sedikit dari Keyboy. Kali ini Boots menahan di area depan. Masih ada Feather Attack dari seorang Sanji. Dipaksa untuk mengeluarkan split terlebih dahulu dari seorang Boots. Dan Onyx, mereka pressure yang diberikan sama Onyx ini ditahan habis-habisan sama Eko. Karena mereka tahu mereka masih leading juga dari bahkan segi network. Gak ada turret yang bisa didapatkan juga sama Onyx dari semenjak Lord yang pertama. Tapi Win of Nature di tangan cewek untuk respect dengan damage yang dimiliki oleh Benny Kitty. Ya, Smith-nya bisa didapetin, nggak ada divine judgment, mungkin menjadi source yang penting banget, informasi yang mahal banget. Eko pun disiplin, dia nggak, oke kita nggak punya divine judgment, kita sabar dulu, kasih aja dulu tengahnya daripada di defense akhirnya pecah-pecah juga. Iya, dan jadi hitungannya Onyx yang harus mulai ngebait si Divine Judgment yang dimiliki sama Yawi. Dan mungkin itu tugas dari seorang Keyboy. Dia udah punya Immortal, tapi harus berhati-hati karena Yawi ini nggak pilih siapapun yang mau ditarik sih sebenarnya. Mungkin dari Sun sendiri hitungannya unlucky karena dia memang sendirian dan nggak memprediksi bahwa Yawi akan bermain dengan sebegitu agresifnya. Oke, Retribution. Purple-nya. Diambil Kyrie. Iya. Yap. Dia keunggulan kecil sebenarnya. Tapi dengan penggunaan sama-sama Retribution berarti untuk Lord yang kedua ini akan menjadi adu konsisten siapa yang bisa men-zoning out lawannya. Dan positioning dari pemain Onyx sudah lebih siap dibandingkan dengan Eko. Udah mulai menguasai lini bawah juga dan konsil bahkan sudah digunakan masuk kali ini Sans dengan defense judgment curian. Fall of damage yang cukup, shutdown Sanford hilang. Keyboy juga masih langsung ditarik kali ini dari bagian belakang Sanjinya. Free hit banget dengan Vitrai Strike masih bisa mundur. Sans masih selamat. Tapi masih ada Winter coba untuk bertahan terus ya bis dan bisa untuk ditumbangkan. Sans harus hilang. Tapi Kaltizi terjebak di area depan kali ini mencoba untuk mencuri satu pemain namun dia harus menjadi trade. 2 pemain hilang kali ini. Sans memang tumbang tapi setidaknya cewek datang dan menggunakan blazing duetnya di waktu yang tepat. Karena kalau dia nggak blazing duet ke belakang itu pasti posisi dari pemain Onyx dua-duanya bakal hilang. Karena Benny itu udah siap banget sebenarnya untuk ketika immortality dari seorang Keyboy itu pecah dia mau coba haras. Tapi karena dia tahu Kaltizi mau motong, dia bakal coba untuk menjaga posisinya di belakang karena ada posisi dari seorang cewek juga. Wow. Dan sejauh ini kita akan melihat instant replay terlebih dahulu. Ya, ini dari instant replay di mana ada 2 defense judgment ya. Dibuka oleh Suns tadi pertama kali dan berhasil untuk menemukan Sanford dengan instant. Dan itu yang membuat Eko mereka gak punya lini depan. Namun memang ada Kaltizi
Tapi Kartisi pun tumbang ketika Kairi bisa datang. Jadi follow up damage yang dijalankan oleh Onyx tadi itu berjalan dengan mulus sesuai dengan rencana mereka. Lumayan deg-degan sih sebenarnya. Dan Lord kali ini berhasil untuk diamankan oleh Onyx dan Echo. Mereka sekarang berada di posisi yang lumayan tertekan. Dengan lagi-lagi karena mereka cuma nungguin satu buah Divine Judgment dari Yaoi. Dan cuma Kiboy. Masalahnya tadi Kiboy masih punya immortality, masih bisa mundur. Tapi kalau keculik lagi sekarang, kemungkinan ya seperti yang Lim bilang, ini harus ada threat setidaknya dari Onyx. Ya, Mereka dan bisa hilang Kiboy, mereka harus dapetin threat entah itu mungkin ke arah Sanji atau ke arah Yaoi sendiri. mungkin yang jadi masalah utama ya untuk Echo sendiri. Sans ini bisa ngambil Divine Judgment. Dan itu bisa jadi inisiator juga. Iya. Itu yang harus dipikirin. Tapi masalahnya siapa yang mulai duluan? Karena kelihatan follow up-nya kalau agak sedikit kecepatan pun agak sedikit sayang kalau dari Onyx sendiri ya. Mereka harus benar-benar memperhitungkan kapan Kairi ini masuk. Tapi ternyata di Winter Tranjan oleh seorang Sans gak punya satu body Divine Judgment dan Flicker bahkan digunakan oleh seorang Yaoi. Namun Lord yang akan langsung di clear dengan cukup cepat oleh Iko. Sementara dari Onyx mereka mencoba untuk memberikan fight pressure di area mid-nya. Namun ternyata Sans sempat nge-copy ke arah River Fighter. Kaltizi coba untuk menghalau dengan satu buah Tonros, tapi ternyata Flicker maju. Boots mencoba untuk mengejar ke arah seorang Kaltizi dan bahkan langsung di-grab begitu saja Kaltizinya hilang. Namun ada Sunford di depan mata, kali ini cewek pun mulai datang untuk memberikan backup dan satu pemain berhasil diculik oleh Onyx. Gila, Sans ngedot Divine Judgment dengan Winter. Dia ngebuang source besar banget. Flicker, Divine Judgment. Bahkan kali ini masuk mungkin dari Kiboy. Masih menunggu timing yang tepat. Fokus terhadap objektif dan lebih memilih untuk mundur. Satu tarikan berhasil, Boots bakal menjadi korban. Ya. Wow. Ini waktunya untuk Onyx, mereka harus melakukan reset. Mereka sudah nge-push sedemikian lama, mereka jangan terlalu overstay di depan base dari Echo. Dan ya dengan tumbangnya Boots juga ada waktu untuk reset sambil menunggu Boots untuk kembali respawn. Dan dari in-game equipmentnya sekarang Wind of Nature ada di Karya. Jadi ini adalah duel dari kedua marksman kita. Dan item dari cewek jadi cukup cepat sekarang. Full item sudah dipegang oleh dia. Dan ini pertanda memang dari Onyx mereka udah punya damage yang sangat-sangat cukup sekali. Tapi mereka nggak boleh kecolongan. Ingat ada Divine Judgment yang dipegang oleh Yaoi. Dan yang kedua adalah sudah adanya fleeting time yang membuat Divine Judgment-nya ini kalkulasi waktunya harus bisa dihitung oleh Onyx karena lebih cepat lagi. Iya, tapi kali ini sepertinya Eko mereka bakal coba untuk mencari pemain-pemain dari Onyx. Konsil memang sudah dibuka namun nggak bisa ngedapetin siapapun. Sementara Boots bakal coba untuk buka vision terlebih dahulu, buka map untuk memberikan informasi ke arah pemain-pemain dari Onyx. Lord yang ketiga ini yang harus bisa dikontes oleh kedua belah tim. Dan bahkan Onyx mereka punya keunggulan karena mereka udah pecahin turret base di area atas. Jadi seharusnya dengan pressure yang bisa dilakukan juga oleh Kairi dengan splitnya di area atas ini kemungkinan besar masih bisa dilakukan oleh Onyx. Tapi sudah lihat Lordnya setengah HP kali ini, setengah bar. Dan Kiboy berada di garda depan kali ini bakal coba ditarik karena dia harus buka satu buah Divine Judgment-nya biar Kairi bisa masuk kali ini. Dengan satu buah Federal Strike tapi Sunford sudah mulai dipeluk oleh seorang Boots. Cewek mencoba untuk membantu tapi di sisi lain Yaoi dan juga pemain-pemain dari Onyx lainnya mereka mau coba untuk paksain divide-nya. Onyx berhasil dapetin Lord-nya tapi Boots di sisi belakang bakal coba diharas begitu saja. Benny Cutie hilang di tangan seorang Sans. Boots yang gak tumbang dan bahkan 3 pemain dari Echo Filipina yang hilang begitu saja. Onyx mereka berhasil untuk mendapatkan momentum dan teamfight yang begitu gila sih untuk Onyx karena mau gak mau mereka harus maksain Divine Judgment keluar, Boots-nya nahan di area depan. Oke, Onyx mulai mendominasi kali ini, menyisakan 2 member saja.